Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Monik Rangratu. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Patmos Tangerang. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan di hari ini dalam acara Morning Call terambil dari Amsal pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami datang meminta berkat dari Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Amsal pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau misalnya saat ini kita ditanya dalam hidup kita, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Mungkin jawaban kita akan berbeda-beda. Ada yang bilang saya pada saat ini mungkin butuh kekayaan, ada yang bilang saya butuh kenaikan gaji, ada juga yang bilang saya butuh uang, ada yang bilang saya butuh kedudukan, ada yang bilang saya butuh kekayaan dan lain sebagainya. Dan pasti itu yang kita sampaikan itu berdasarkan kebutuhan kita pada saat ini. Tapi kalau ditanya sebenarnya dan mau kita renungkan, sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, yang paling penting dalam hidup ini? Apakah memang uang, apakah kekayaan, apakah harta, apakah kedudukan, apakah kenaikan gaji, atau apa yang paling penting dalam hidup kita? Kalau kita baca dalam kitab Amsal, maka sebenarnya yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah hikmat Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya hikmat itu? Lalu bagaimana cara saya mendapatkan hikmat itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, hikmat adalah pengetahuan, kemampuan, pengertian yang berasal dari Tuhan. Dan semua yang Tuhan berikan itu, baik pengetahuan, kemampuan, pengertian yang berasal dari Tuhan itu untuk menyelesaikan atau mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ingat ketika Salomo akan menjadi seorang raja. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4-15, Salomo masih muda, belum berpengalaman. Dia tidak tahu caranya memimpin. Tapi ketika ia datang sama Tuhan, ia bilang, Tuhan saya minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Salomo. Tuhan bukan hanya memberikan Salomo hikmat, tetapi justru Tuhan juga memberikan harta, kekayaan, kedudukan, dan umur yang panjang dalam hidup Salomo. Hikmat yang Salomo miliki juga memampukan menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi. Salah satunya mungkin kita diingatkan tentang peristiwa 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Bapak Ibu, kalau menghadapi situasi seperti itu mungkin pas orang akan bingung menghadapinya. Dan Salomo juga pasti tidak sanggup menghadapinya.
Tapi karena dia meminta hikmat dari Tuhan, maka ketika persoalan itu ada, ketika dia diperhadapkan dengan dua perempuan yang memperebutkan seorang anak, hikmat Tuhan ada dalam hidupnya sehingga Salomo bisa menemukan ibu kandung dari anak tersebut. Jadi dari hikmat Tuhan, Salomo punya sebuah kemampuan untuk memutuskan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita baca Amsal pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Salomo mengingatkan kita kembali, atau penulis kitab Amsal mengingatkan kita kembali untuk mau mengingat firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu dekat dan belajar akan firman Tuhan, selalu belajar untuk merenungkan firman Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu punya waktu untuk Tuhan. Karena ketika kita punya waktu dengan Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita bertemu dengan banyak persoalan, maka pasti kita akan dapat menghadapi persoalan hidup itu. Dan itu yang kita lihat dalam diri Salomo. Ketika dia dekat dengan Tuhan dan selalu mencari Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam hidup Salomo. Sehingga Salomo dimampukan menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup yang dia hadapi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ajakan penulis kitab Amsal dalam Amsal pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima bukan hanya ditujukan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga ditujukan buat kehidupan kita. Bahkan pada saat-saat seperti ini, dimana kalau kita lihat pergumulan hidup kita dewasa ini atau pada saat ini semakin meningkat, apalagi dengan situasi di mana pandemi COVID-19 belum berakhir dan dampak dari pandemik itu sangat kita rasakan. Lalu pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah dalam situasi yang seperti ini uang, kekayaan, kedudukan, harta, dan lain-lain masih menjadi hal yang utama dalam hidup kita? Atau hikmat Tuhan yang utama dalam hidup kita? Belajar dari Salomo, kita melihat bahwa dia tidak minta harta, dia tidak minta kedudukan, dia juga tidak minta kekayaan. Tapi yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Dan ketika hikmat Tuhan ada dalam hidupnya, justru kekayaan, kedudukan, umur panjang mengikuti dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hidup ini kita belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mungkin saya dan saudara tidak seperti Salomo yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan besar, bahkan persoalan seperti dua perempuan yang memperebutkan seorang anak. Tapi dari hal-hal yang mungkin kita lihat sepertinya sederhana dan sepele, dan di dalamnya sebenarnya kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan atau menghadapi semua itu. Saya ambil contoh misalnya ketika kita menerima berkat Tuhan, katakanlah kita sebagai seorang pekerja, ketika kita menerima gaji, apa sih yang kita lakukan ketika kita terima gaji atau ketika kita menerima berkat Tuhan itu? Kebanyakan dari kita adalah ketika kita menerima gaji, yang kita lakukan pertama adalah saya harus menyicil cicilan saya. Mungkin saya harus cicil motor saya, mungkin saya harus bayar arisan, mungkin saya harus membeli baju ini, mungkin saya harus membeli sepatu itu. Yang seringkali kita pikirkan dalam hidup kita, dan itu seringkali mungkin yang menjadi utama ketika kita menerima gaji atau ketika kita mendapatkan berkat, apa yang harus kita gunakan. Kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita menerima berkat, menerima gaji, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menggunakan berkat tersebut atau menggunakan gaji yang kita miliki untuk kebutuhan hidup kita. Karena ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, sekalipun gaji kita tidak besar, tapi hikmat dari Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menyelesaikan persoalan hidup kita atau bisa menyelesaikan kebutuhan hidup kita. Karena dari hikmat Tuhan itu kita bisa tahu dan kita bisa
diberikan penjelasan atau kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa apa yang paling utama yang harus kita dahulukan. Kebutuhan hidupkah atau keinginan hidup? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang di dalamnya kita harus meminta hikmat dan berkat Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil namun berarti. Mulai dari selalu dekat dengan Tuhan, mulai selalu belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan supaya firman Tuhan hidup dalam hidup kita, hikmat Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga setiap persoalan hidup yang kita hadapi dapat kita lalui dan kita selesaikan. Mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita minta hikmat Tuhan hadir dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita, terkhusus di hari ini ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, kita bisa menyelesaikannya karena ada Tuhan dan ada hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki aktivitas kita di sepanjang hari ini, mengawali seluruh kegiatan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami supaya kami dapat melewati seluruh pergumulan hidup kami dan tantangan hidup kami di dalam dan bersama Tuhan. Mari Tuhan sertai kami, berkati kami dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati setiap orang yang kami kasih dan kami cintai, berkati setiap orang-orang yang pada saat ini hidup dalam pergumulan dan penderitaan, terkhusus setiap orang yang pada saat ini sedang terpapar pandemi COVID-19. Biarlah kasih Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dan biarlah lewat berkat Tuhan kesembuhan boleh dirasakan. Kami bersyukur juga buat setiap proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah, lewat proses vaksin, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, rasa syukur hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.